Oke, kuliah saya rekam. Teman-teman yang nggak bisa hadir pada pagi hari ini bisa menyimak di lain waktu ya. Oke, sudah berapa yang hadir? 23. Oke, untuk pemanasan saya punya kuis. Silakan buka HP-nya masing-masing. Nah, ini pertanyaannya. Saya akan share linknya. Saya akan share linknya ke WA ya. Ke WA. Silahkan dibuka mentimeter.com. Buka mentimeter.com. Kemudian masukkan passwordnya 7491. Bisa kalian lihat ya. 3971. Langsung dijawab pertanyaannya satu. Pilihannya ada tiga. Apa fokus perhatian dari ekonomi politik Marxis? Pertama, mekanisme pasar. Kedua, fokus efisiensi pasar. Ketiga, perbedaan kelas. Silakan ditunggu jawabannya. Oke, ada satu yang sudah menjawab. Ya, ditunggu yang lain. Ada dua yang sudah menjawab. Ada tiga. Ada enam. Ada delapan. Sudah 10 yang menjawab. Sudah 12. Kita lihat jawabannya lebih banyak yang mana. Kita tunggu paling minimal 25 jawaban. Ya, ya sudah 19 yang jawab. Masih ada lagi? Oke, 20.
Oke, 21. Tinggal 4 lagi. Kita akan evaluasi pertanyaan yang kalian jawab. Oke, tambah satu lagi, ada 22. Oke, 23. Oke ya, 23. Kita tunggu juga yang lainnya. Nah, jawabannya dari pertanyaan apa fokus perhatian dari ekonomi politik Marxis? Kemarin saya menjelaskan ada tiga pendekatan dalam perspektif ekonomi politik media. Yang pertama adalah ekonomi neoklasik, ekonomi politik neoklasik. Yang kedua adalah eh, yang pertama ekonomi klasik, yang kedua ekonomi neoklasik, yang ketiga ekonomi politik Marxis. Nah, jawaban dari apa fokus perhatian dari ekonomi politik Marxis? Yang pertama, jawabannya mekanisme pasar. Ini fokus perhatiannya dari perspektif ekonomi politik ini klasik ya. Yang kedua, efisiensi pasar itu neoklasik. Yang ketiga, perbedaan kelas itu ekonomi politik Marxis. Jadi yang benar nomor 3, perbedaan kelas atau poin C. Yang menjawab poin C itu ada 14. Mayoritas yang menjawab klasik itu 8. Nomor 2, minoritas adalah efisiensi pasar. Ya, artinya sebagian besar sudah mengetahui fokus perhatian dari ekonomi politik Marxis ya, perbedaan kelas. Oke, baik. Saya akan buat satu soal lagi ya, satu soal lagi. Saya buat. Oke, silahkan kalian dijawab lagi ya, dijawab lagi dengan password 74913971. Passwordnya sama ya. Siapa tokoh atau ilmuwan dan ilmuwan ekonomi politik media? Tokoh yang fokus membahas ekonomi politik media. Silahkan dijawab dari sekarang. Jawaban pertama, Adam Smith. Jawaban kedua, Vincent Mosco. Udah 3 orang yang menjawab.
Adam Smith? Ada 5 jawaban. Nah, udah 9 jawaban. Nih, sudah 13 jawaban. Udah 16, kita tunggu sampai 25 jawaban. Tadi 23 ya? Ya, 23 cukup. Ini Harold Laswell belum ada yang jawab. Ada 17 menjawab Vincent Musco, Adam Smith masih 4, Harold Laswell belum sama sekali ada yang menjawab. Oke, sudah 24 orang yang sudah menjawab. Saya evaluasi siapa tokoh dan ilmuwan ekonomi politik media. Yang benar dari 3 jawaban ini adalah Vincent Mosco. Vincent Mosco punya konsep ekonomi politiknya tentang komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi yang kita akan bahas nanti di pertemuan menjelang UTS ya. Adam Smith itu bapaknya ilmu ekonomi, ekonomi liberal ya, tapi nggak fokus pada ekonomi politik media. Harus Laswell itu founding father ilmu komunikasi dan juga komunikasi politik ya. Nggak ada yang jawab sama sekali. Yang mayoritas sudah benar, Vincent Mosco. Jadi kalau kalian belajar ekonomi politik media, ya pasti nama Vincent Mosco ini akrab. Punya eh, ekonomi of politik komunikasi. Ya bisa kalian beli atau kalian dapatkan di toko buku kesayangan Anda. Oke, gitu. Oke, ini pemanasan saja ya. Kita mulai kuliah. Pada hari ini kita membahas teori-teori ekonomi politik media. Saya akan siapkan dulu tentang teori-teori ekonomi politik media. Oke, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah, Mas. Oke, Udah Mas, teori-teori ekonomi politik media, kita membahas perspektif teori yang bisa digunakan nanti misalnya Anda penelitian atau skripsi, ya tentu menggunakan konsep-konsep dari pertemuan-pertemuan yang lain juga. Yang pertama, saya membahas teori ruang publik ya. Teori ruang publik itu dari Jürgen Habermas. Dia ilmuwan Jerman yang memang dulu menjadi asisten Adorno di sekolah Frankfurt. Frankfurt itu adalah madhab ya kritis yang paling terkenal pada masa.
dan kemudian menjadi pusat perhatian dari lawan sosial. Ya, dulu ya, tolong di off ya, di mute ya. Ini sekilas. Nah, asumsi teori ruang publik ini sebetulnya adalah ruang di mana kita bisa berwacana, kita bisa diskusi, kita bisa membahas, memperbincangkan berbagai banyak hal, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi tidak ada intervensi atau penilaian atau hegemoni dari pihak manapun. Jadi semuanya bebas. Maka asumsi teori ini yang pertama, ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat yang mana masyarakat itu warga negara bisa beropini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang mengintervensi. Nah, pertanyaannya, ruang publik itu di mana? Ruang publik itu kalau di Jerman ya di kafe-kafe, di salon-salon. Kalau di sini ruang di mana kalian memperbincangkan segala hal, tetapi kalian itu merasa bebas tanpa ada intervensi, tanpa ada penilaian. Kalau di forum ini bisa nggak menjadi ruang publik? Ya, ya bisa. Jadi kelas ini bisa menjadi ruang publik, tetapi masih ada intervensi, masih ada dominasi, masih ada penilaian. Siapa? Dosen kalian. Jadi kan kalian ngomong itu kan diperhatikan kan, dinilai. Ya, ya memang tugasnya dosen itu memberikan evaluasi dan nilai ya. Kalau nggak memberikan nilai ya kalian juga nanti nggak dapat nilai begitu. Nah, tetapi di ruang publik ini, menurut Habermas itu ruang yang ideal untuk membahas segala sesuatu terkait dengan demokrasi, terkait dengan media, terkait dengan politik, kegelisahan warga, dan sebagainya. Itu poin B. Poin C, ruang publik itu menjadi wadah bagi warga negara yang bebas menyatakan sikap, argumen terhadap negara atau pemerintah. Jadi pemerintah nggak bisa menilai, nggak bisa mengintervensi oleh sekelompok orang. Misalnya kalian berlima di kafe membahas terkait dengan kebijakan pemerintah. Di situ kalian bebas ngomong apapun terhadap kebijakan pemerintah. Mau ngomongin kebijakan itu positif, negatif, mau ngomongin secara kritis, ya silahkan. Jadi ruang itu menjadi dirkursus ya, diskursif atau ruang diskusi yang sangat ideal bagi kalian. Yang poin D, ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi yang legal, melainkan juga komunikasi warga itu sendiri. Ya, legal itu ya tentu eh, sah, jadi tidak ilegal, dan semua orang itu punya hak untuk berpendapat, menyampaikan opini. Yang poin C, ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, tidak ada intervensi pemerintah, dan otonom. Otonom itu ya bebas, mandiri, tidak memiliki, tidak diintervensi atau dinilai oleh siapapun. Yang poin F, ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Ya, di ruang-ruang di mana kalian itu mudah datang, mudah mengakses, dan merasa tidak ada yang menilai ya. Yang poin G, ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat untuk melawan mesin-mesin pasar kapitalis dan mesin-mesin politik. Ya, biasanya mereka karena ada kegelisahan-kegelisahan kemudian ditumpahkan di ruang publik itu baru kemudian terhimpun sebuah kekuatan solidaritas. Entah kemudian efeknya demonstrasi, efeknya mengkritik, membuat statement pedas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau hal yang lainnya. Oke, itu asumsi teori. Yang selanjutnya, eh, isi teori pada abad ke-17, 18.
kafe-kafe maupun tempat umum lainnya menjadi tempat berkumpul komunitas-komunitas untuk berdiskusi dan berdebat masalah politik. Kalau di sini kira-kira di mana ya? Di kafe mungkin masih ideal ya. Di kantin, kemudian di basement, atau di warung kopi, atau di tempat-tempat yang kalian anggapnya itu menjadi sebuah ruang publik yang kalian bisa memperbincangkan apapun itu, mau masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, terserah. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi digital, media digital, maka ruang publik versi Habermas ini kemudian bermigrasi atau berpindah atau ada ruang publik baru namanya adalah New Public Sphere dalam bentuk virtual community, komunitas-komunitas virtual. Di mana itu ya di grup WA, ya grup di Facebook misalnya, grup di email Yahoo dan sebagainya. Jadi virtual community, komunitas virtual, komunitas dunia maya, atau di Zoom kalian bisa nimbrung seperti ini ya, tanpa ada orang yang menilai, itu menjadi ruang publik baru menurut Max Foster. Kalau zaman Habermas itu kan memang belum ada media digital, mereka masih face to face, masih ketemu. Nah, era sekarang, kalian Gen Z, ya tentu ruang publik tidak hanya face to face, meskipun juga masih bisa dilakukan, kalian bisa menggunakan virtual community, komunitas virtual. Nah, pada teori ini Habermas merujuk pada konsep ruang publik borjuis dengan fungsi sebagai perantara dari keprihatinan individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, menghadapi tuntutan-tuntutan dan keprihatinan dari kehidupan sosial dan publik. Karena ruang-ruang publik itu dikuasai oleh kelompok-kelompok borjuis. Tetapi kemudian ya sebetulnya ruang publik tidak hanya didominasi kelompok borjuis. Kelompok-kelompok rakyat jelata, orang-orang biasa sebetulnya juga bisa memperbincangkan politik tidak harus orang-orang elit begitu, tapi memperbincangkan politik juga bisa orang-orang kelas bawah, rakyat jelata, orang-orang biasa. Politik bukan hanya wacana untuk kelas elit, ekonomi bukan wacana untuk kelas atas, tetapi ekonomi, politik, sosial, budaya itu menjadi wacana kita bersama. Nah, kemudian konsep publik merujuk pada media atau arena di mana masyarakat mampu beropini secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Kalian misalnya di ruang kelas ini atau ruang Zoom ini menjadi ruang publik bagi kalian. Kalau kalian merasa tidak ada tekanan, merasa tidak ada penilaian dari dosen kalian. Tapi kalau kalian merasa mau ngomong saja mungkin takut, mungkin malu, mungkin takut dinilai, diintervensi dan sebagainya, berarti tidak menjadi ruang publik yang ideal. Begitu. Ruang publik yang ideal adalah ruang publik yang di mana ketika kalian diskursif atau diskusi, ya tidak ada satupun yang mengintervensi kalian. Nah, ya, di mana itu tempatnya? Bisa di pasar, di kampus, rumah makan, kedai-kedai kecil. Mereka bisa mendiskusikan topik apapun itu dengan suasana yang santai, bebas berpendapat. Itu menjadi faktor mengapa ruang publik itu bisa berjalan, gitu. Nah, kemudian ruang publik yang diidealkan Habermas itu di mana sebetulnya? Ya, ruang publik yang diidealkan oleh Habermas itu ya tanpa ada kendala, bukan di mana segalanya boleh dilakukan begitu saja. Jadi komunikasi yang terbentuk adalah bentuk komunikasi demokratis, ada timbal balik, tiap-tiap pihak bisa menerimanya dengan baik tanpa dominasi. Itu yang kemudian yang diharapkan atau yang diidealkan oleh sosok Habermas, pencetus dari teori ruang publik. Jadi ruang publik juga bukan hanya satu, tapi banyak ruang publik di tengah-tengah warga, ya, yang bersifat bebas, tidak mengikat. Nah, kepentingan-kepentingan tidak terikat sama kepentingan pasar atau kepentingan-kepentingan politik. Nah, sebetulnya sejak dulu memang ada ruang publik itu karena terjadi kesenjangan sosial yang menjadi masalah utama terbentuknya ruang publik. Karena memang kelompok-kelompok borjuis, kelompok-kelompok kapital itu mendominasi ruang-ruang publik sehingga kelompok-kelompok masyarakat-masyarakat biasa ya kemudian tersisihkan. Tetapi ya Habermas membuat kesimpulan
bahwa ruang publik yang ideal sebetulnya ya siapapun itu bisa memperbincangkan segala hal tanpa ada intervensi dari siapapun. Saya pikir demikian untuk ruang publik ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke teori hierarki pengaruh. Ini teorinya belum saya tulis, harus tulis ini. Teori hierarki pengaruh. Pencetusnya, siapa pencetusnya? Pencetusnya teori ini adalah Pamela J. Shoemaker dan Stephen de Vries. Ini teori ini juga sangat familiar di kajian-kajian ilmu komunikasi dan ilmu sosial, terutama kajian media, begitu. Yang pertama ini orangnya, ya. Yang pertama adalah Pamela, yang kedua Stephen. Pamela itu yang perempuan, Stephen itu yang laki-laki. Nah, highlight-nya fokus bahasan dari teori ini mengkaji isi media dan berbagai pengaruh yang membentuknya. Landasan perspektifnya itu ada faktor insight dan faktor outside dari organisasi media yang mempengaruhi isi media. Jadi internal ada faktor eksternal yang mempengaruhi isi dan pembahasan media. Perbedaan dengan kajian isi media lainnya, studi lain biasa mengawali dengan pertanyaan melalui proses apa pesan diterima dan dipahami oleh audien, dampak apa saja yang ditimbulkan media bagi audien. Nah, kemudian asumsi dasar dari teori ini, asumsi dasar. Pertama, logika berpikir kita dalam memahami teori ini, isi media massa tidak dapat merefleksikan sebuah realitas objektif. Di awal juga sudah saya jelaskan bahwa media itu tidak objektif. Jadi media itu tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Makanya di sini asumsinya isi media massa tidak dapat menggambarkan realitas objektif, ya. Realitas yang digambarkan oleh media adalah realitas yang dikonstruksi. Sudah ada tangan kedua, second hand reality, realitas tangan kedua. Begitu. Jadi bukan realitas sebenarnya, bukan realitas asli, tapi realitas yang sudah diciptakan, realitas yang sudah dikonstruksi. Begitu. Yang kedua, isi media dibentuk oleh sejumlah faktor yang menghasilkan beragam versi berbeda mengenai realitas. Ada faktor-faktor yang kemudian menghasilkan beragam versi. Berbeda dengan realitas karena tadi realitas terkonstruksi. Realitas sudah dikonstruksi second hand reality tadi. Faktor-faktor yang berpengaruh ya ada apa saja nanti kita akan jelaskan secara lebih detail. Orientasi personal dari pekerja media, profesionalisme, kebijakan perusahaan media, pola kepemilikan perusahaan, lingkungan ekonomi, pengiklan, dan pengaruh-pengaruh ideologi dari media itu sendiri. Nah, di sini kita lihat gambar influence in the hierarchy model, teori hierarki pengaruh. Pertama adalah apa yang mempengaruhi dari media. Pengaruh pertama level individual. Level individual itu siapa sebetulnya? Ada yang tahu? Level individual yang mempengaruhi isi dan pembahasan media itu adalah wartawan. Jadi wartawan orang yang pertama kali mencari berita dan mempengaruhi pemberitaan di suatu media. Level kedua itu media rutin level. Ya, jadi budaya media atau kultur media. Media itu sebetulnya terbit di harian atau mingguan atau bulanan. Ada perbedaan kalau harian biasanya lebih cepat ya. Kalau mingguan sifatnya mungkin investigatif, lebih dalam beritanya kayak majalah Tempo misalnya. Kalau bulanan ya tentu juga akan lebih dalam lagi karena kan bulanan tidak dikejar dengan deadline. Deadline-nya juga cukup panjang gitu. Media rutin. Kalau harian pun juga ada koran, ada online. Online itu jauh lebih cepat. Misalnya detik.com itu kan jauh lebih cepat. Ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan
Online itu ya mungkin kedalaman, kalau kelebihannya kecepatan. Yang ketiga, yang dipengaruhi oleh organization level. Level organisasi kan ada editor, ada pemret, ada pemilik, ada staf redaksi, itu banyak. Jadi mereka sebetulnya yang paling mempengaruhi isi dan pembahasan media itu sebetulnya siapa. Nah, yang keempat adalah extramedia level. Jadi isi dan pembahasan media tidak hanya faktor internal saja, ada faktor eksternal atau outside itu extramedia level. Siapa mereka? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai undang-undang penyiaran dalam bentuk undang-undang penyiaran di Orde Baru dan reformasi kan berbeda. Makanya cara media menyampaikan berita juga berbeda. Kalau Orde Baru kan takut dibredel ya sehingga media terlalu hati-hati. Reformasi karena sudah bebas, demokrasinya juga sudah terbuka, berpendapat sudah dipayungi dengan hukum, maka media juga sangat kritis dan bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya. Iklan juga bisa mempengaruhi ya iklan, karena iklan ini kan bagaimanapun media itu punya MCM, money, community, more money. Ya, mereka eksis hidup itu kan dari iklan ya. Tentu iklan sangat mempengaruhi dan iklan bisa mempengaruhi isi dan pembahasan media. Selanjutnya yang terakhir adalah ideological level, level ideologi. Apakah ideologinya itu berbasis agama? Ya, misalnya iklan-iklan yang berideologi Islam, iklan berideologi Katolik, iklan berideologi Hindu, ya pasti isi dan pembahasan juga akan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, ideologi agama mereka. Apakah ideologinya dalam bentuk politik misalnya? Misalnya ada media yang mendukung capres tertentu. Ya, pasti isi dan pembahasannya dipengaruhi oleh pemberitaan capres yang didukung, begitu. Nah, apakah ideologinya berbasis kapitalistik? Nah, kalau ini mungkin semua ya, ya mereka berorientasi pada akumulasi keuntungan finansial. Paling tidak setiap media pasti punya ideologi dan ideologinya secara pasti itu adalah kapitalistik. Yang lain misalnya soal kepentingan politik atau kepentingan ideologi berbasis agama atau berbasis yang lain itu ya bisa kita identifikasi lagi terkait dengan media itu. Nah, kemudian saya membahas level individual tadi. Saya masih membahas secara detail ini. Di level individual itu ada faktor latar belakang, karakteristik pekerja media, mempengaruhi. Jadi wartawan tadi yang mempengaruhi isi dan pembahasan media itu, wartawan juga di gender. Gender itu laki-laki atau perempuan. Wartawannya kalau perempuan laki-laki kan punya sensitivitas masing-masing ya. Ya, misalnya ada berita tentang apa penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu perempuan misalnya dia dilakukan oleh laki-laki ya wartawan perempuan itu biasanya lebih menggebu-gebu cara nulis beritanya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Etnis misalnya, etnisnya dari mana? Apakah Jawa, apakah Betawi, ataukah yang lain misalnya. Ini juga bisa mempengaruhi isi dan pemberatan media. Orientasi seksual. Kalau wartawannya itu anti LGBT, misalnya ada berita LGBT yang perlu ditulis atau perlu ditayangkan, wow, dia itu ya pasti menggebu-gebu menolak LGBT. Jadi menulis beritanya itu sangat anti dan mengutuk keras lah LGBT itu. Ya. Tapi kalau wartawannya ternyata dia itu bagian dari LGBT, ya barangkali beritanya itu soft. Bahwa LGBT itulah bagian dari kebebasan warga untuk menentukan orientasi seksual. Nah, pasti begitu. Ya, karena memang dia pro terhadap LGBT misalnya. Nah, jadi orientasi individual ini sangat mempengaruhi sekali terhadap tayangan berita. Pendidikan juga mempengaruhi ya pendidikannya apa? Apakah komunikasi, kedokteran dan sebagainya. Karena kan setiap background pendidikan punya 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 sensitivitas masing-masing ya gitu. Karena ini kan terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Status sosial. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya dari beberapa faktor yang dominan. Apakah yang dominan yang mana ya tergantung dari reporter itu, wartawan itu. Tergantung dari latar belakang mereka juga gitu.
Yang kedua, faktor nilai-nilai, kepercayaan dan perilaku membentuk individualistis seorang pekerja media. Nilai-nilai yang diyakini, apakah ya dia introvert, extrovert, apakah dia nilai-nilai, dia punya nilai sosial, nilai individual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan berita oleh jurnalis karena pengalaman dan nilai-nilai yang diyakini bisa mempengaruhi cara kerja jurnalis dalam menyajikan sebuah berita atau isi media. Ya, nilai-nilai yang dimiliki oleh individu-individu, reporter, wartawan. Nah, itu bisa mempengaruhinya. Itu level individual. Yang kedua adalah level rutinitas media. Di sini ada sumber berita. Nah, sumber berita itu dari mana? Ya, dari para pencari berita mana? Apakah dari lembaga pemerintah, kemudian swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Itu mempengaruhi berita. Jadi kalau kalian membuat berita, kemudian sumbernya LSM, tentu lebih advokatif ya. Kalau sumbernya itu lembaga pemerintah, ya tentu lebih normatif. Ya, dia biasanya bicara kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Nah, yang kedua audiens. Ya, audiens itu adalah penonton atau pembaca. Ini juga mempengaruhi rutinitas media. Ya, karena memang berita itu akan disampaikan kepada audiens atau halayak yang mana. Ya, dan media itu merasa diuntungkan dalam segmentasi halayak yang mana, sehingga media juga bisa menyelesaikan. Gitu. Kemudian organisasi media, unsur yang paling berpengaruh pada organisasi media adalah editor atau biasa disebut gatekeeper. Nah, gatekeeper atau editor, ya gatekeeper itu adalah penjaga, penjaga atau memang orang yang punya otoritas untuk menentukan suatu berita itu tayang atau tidak tayang. Atau bisa memilih berita yang mana akan tayang, berita mana yang tidak tayang. Itu level rutinitas media. Yang selanjutnya level pengaruh organisasi. Nah, level ini di dalam organisasi, karena media itu kan bagian dari sebuah organisasi ya, seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya ya. Nah, ini dalam organisasi itu kan ada struktur ya, struktur organisasi. Misalnya ada wartawan, ada reporter, ada satu redaksi, ada editor, ada pemimpin redaksi, ada pemilik media. Nah, ini apakah yang dominan itu pemilik media kah? Apakah yang dominan itu pemret kah? Atau wartawan misalnya. Kalau wartawan kan di awal, tetapi kan berita itu banyak. Kemudian kan dirapatkan lagi kan. Nah, disitulah level pengaruh organisasi. Kalau media yang mendukung partai politik dan capres tertentu, kemudian beritanya itu juga terkait dengan capres yang didukung, ya jangan-jangan pemilik media itu yang dominan. Memang itu pesanan pemilik media. Ya sebagai pekerja, pemret, staf redaksi, editor, wartawan ya ikut aja. Karena pemilik media ngomong begitu gitu. Apakah demikian? Misalnya begitu. Ya kita perlu perlu penelitian yang lebih dalam. Misalnya kalau kalian akan penelitian menggunakan teori ini ya. Selanjutnya level extra media. Level extra media itu dari sumber berita juga menentukan informasi. Jadi jurnalis bergantung pada informasi yang diberikan oleh sumber berita. Kalau kalian misalnya akan menayangkan kontroversi LGBT misalnya, kalau kalian itu wawancaranya pada yang pro, ya berita-berita LGBT itu ya akan pro gitu. Tapi kalau kalian itu orang yang menolak agama, apakah itu agamawan, rohaniawan, biasanya kan menolak itu ya, orang-orang yang ya punya keyakinan agama. Biasanya menolak karena dianggap yang menyimpang, perbuatan yang menyimpang. Ya tentu juga ini akan mengaruhi informasi, berita yang kalian tulis. Karena berita yang kalian tulis itu kan bukan dasarkan diri kalian, tapi dasar dari narasumber atau sumber berita. Itu yang pertama. Yang kedua pengiklan dan pembaca. Nah, iklan ini punya pengaruh ya. Iklan juga akan pilih-pilih. Dia akan iklan di tayangan yang mana. Dia pasti akan iklan di tayangan yang ratingnya tinggi.
Oleh karena itu, iklan itu kerap kali juga memberikan masukan kepada program media, dan program media ya mau tidak mau karena memang dia bisa eksis, dia bisa untung ya karena iklan, karena sponsor. Dan mereka itu kan berbayar demi eksistensi, demi keuntungan finansial, karena ekonomi, dan bisa menghidupi para karyawannya, ya tentu pengiklan ini dan akan mempengaruhi dari isi dan bahasa media di level ekstra media atau di level eksternal gitu. Kontrol pemerintah melalui undang-undang ya, regulasi dan kebijakan undang-undang. Ya, misalnya ketika pemerintah itu membuat undang-undang baru, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, media televisi setiap 10 tahun lagi memperpanjang izinnya di KPI. Kalau media radio itu memperpanjang setiap 5 tahun sekali. Gegara ada Undang-Undang Cipta Kerja, media bebas, ya, tidak ada perpanjangan-perpanjangan lagi. Silakan langsung perpanjangan sendiri gitu. Mereka kan biasanya kan perpanjangan di KPI, lapor, evaluasi, dia presentasi, apakah kami meminta perpanjangan akan diperpanjang, ya kita bisa menolak KPI. KPI bisa menolak begitu. Kalau memang media itu nggak ada gunanya dan beritanya provokatif, terus ya udah nggak usah diperpanjang aja gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin yang mengevaluasi adalah rakyat sendiri, warga penonton sendiri. Tapi ya karena warga juga bukan sebuah institusi, ya barangkali juga tidak seapa ya, tidak seefektif lembaga sebetulnya. Jadi kontrol pemerintah dari jalur regulasi, dari jalur kebijakan perundang-undangan itu bisa mempengaruhi gerak-gerik media gitu. Pangsa pasar, pangsa pasar media juga dia pasarnya di mana sebetulnya? Apakah pasar media itu anak-anak muda, orang tua, perempuan? Nah, itu bisa mempengaruhi. Kalau media itu khusus untuk perempuan ya tentu isinya perempuan-perempuan, bukan isinya tentang perempuan gitu. Kalau media itu misalnya majalah Bobo ya, dia itu segmentasinya kan anak-anak, ya tentu cerita-cerita narasi berita-berita tentang anak-anak begitu. Jadi memang ini level ekstra media dari pangsa pasar. Teknologi, ya teknologi itu juga mengaruhi, ya teknologi mengaruhi dalam memungkinkan media untuk menyebarkan informasi dengan cepat, efisien kepada halayak. Di level ekstra media. Kalau dulu nggak ada teknologi itu berita lambat gitu. Ya kan dicetak dulu. Kalau sekarang kan online ya, lebih cepat sekali. Makanya kalian itu dapat informasi bisa lebih cepat daripada dosen kalian. Karena cepat-cepatan masalahnya. Kalau bangun tidur langsung baca-baca informasi ya mungkin kalian lebih cepat begitu. Kemudian level ideologi media. Nah, ideologi media merupakan nilai-nilai yang berkembang sejak media didirikan, mencerminkan struktur yang dibangun oleh media dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh media. Nah, ini media ini tadi yang sudah saya jelaskan memiliki ideologi ya, paling tidak ideologi kapitalistik begitu. Nah, menjelang pemilu biasanya media itu punya ideologi politik, mendukung capres tertentu. Nah, itu udah pasti. Nah, ini akan mempengaruhi isi dan pemberitaan media karena ideologi ini. Gara-gara pemilik media mendukung capres-capres tertentu, maka medianya pun juga ikut memframing suatu berita terkait dengan pemilu, begitu. Karena pasti digunakan untuk pemenangan politik, pemenangan kepentingan politiknya. Nah, inilah ideologi. Ada ideologi yang memang sudah dibangun dulu itu Kompas itu ya ideologinya adalah Katolik misalnya. Sementara Republika itu ideologi Islam. Makanya ketika ada pemberitaan mahasiswa selalu meneliti memperbandingkan analisis framing dari koran Kompas dan koran Republika. Begitu. Nah, bisa bisa dibandingkan oh media media ini lebih ke Islam, media ini lebih ke Katolik atau seperti apa. Tapi ya Kompas sekarang ya tidak Katolik-Katolik juga. Artinya kan kalau dulu memang seperti itu, tapi kalau sekarang saya pikir kan lebih 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 objektif ya. Jadi identitas itu sudah tidak begitu kentara lagi seperti dulu. Nah, kemudian nah ini kesimpulan dari teori hierarki pengaruh dari Pamela Schumacher dan Stephen Rees ya. Isi media merupakan basis utama dari pengaruh media. Karena kan media itu punya pengaruh ya karena isi media, karena tayangan media. Dengan pelajari isi media, kita bisa memahami fenomena-fenomena yang tersembunyi
Jadi orang-orang di balik yang mempengaruhi isi dan pemberitaan media. Tadi kan ada 5 tadi ya, kalian bisa sebutkan lagi, bisa jelaskan lagi. Kajian tentang isi media juga membantu kita memprediksi dampaknya terhadap halayak. Oh, kalau pemilik media itu mendukung capres tertentu, ya pasti beritanya akan seperti ini. Dan kemudian dampaknya kepada halayak akan seperti ini ya. Kalian bisa merediksi ya dengan mempelajari teori hierarki pengaruh. Kalau kita mengasumsikan bahwa medialah yang menyajikan realitas kepada halayak, maka belajar isi media membantu kita untuk menilai realitas seperti apa sebenarnya dikonsumsi oleh halayak. Jadi kita tahu, jadi kita tidak hanya pembaca atau penonton yang secara lugu menerima isi dan pemberitaan media, tetapi kita bisa bisa melihat dari teori hierarki pengaruh ya. Oh, ternyata kenapa media ini menayangkan ini? Oh, ada pengaruh ideologi gitu. Oh, kenapa sih TV One menayangkan ini? Oh, ada pengaruh organisasi level, ada pengaruh media rutin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian kajian isi media memang tidak cukup untuk memahami baik kekuatan yang berusi isi media maupun efek pada hal lain. Namun, kajian isi media bisa menjadi titik awal karena kecenderungan yang muncul dalam isi media merupakan hasil dari faktor-faktor struktural yang pasti. Ini terstruktur karena kan tadi kan ada 5 tadi, terstruktur 1, 2, 3, 4, 5 yang memengaruhi isi dan kemasan media. Di antara mereka yang paling dominan yang mana di media itu, misalnya begitu. Nah, begitu besarnya pengaruh media dalam menyampaikan komunikasi dan penyiaran, kita perlu sinergi ya antara pola komunikasi yang efektif, kebijakan media dan teknologi informasi saat ini. Terakhir dari pengaruh isi media dan relasinya dengan media penyiaran Islam merupakan solusi yang tepat untuk mengurai masalah yang diakibatkan oleh media. Kira-kira itu ya kesimpulan dari teori hierarki pengaruh. Kemudian yang terakhir ini teori hegemoni. Hegemoni dari Antonio Gramsci. Ya, ini orangnya Antonio Gramsci. Nah, latar belakang dari teori ini masih kita belajar media ya. Media massa sama sekali bukan institusi yang netral. Itu menurut teori hegemoni. Jadi bukan institusi yang netral. Tadi juga sudah dikuatkan oleh teori hierarki pengaruh, second hand reality, media massa itu ya media yang sudah dikonstruksi, media sudah menjadi tangan kedua, ya. Selalu ada kepentingan untuk membangun dan melestarikan hegemoni di balik setiap pemberitaan yang ada. Apakah media itu punya relasi kuasa? Relasi politik, relasi ekonomi, relasi kepada orang-orang yang kuat, dan sebagainya. Makanya kemudian dalam teori hegemoni ini media, institusi media itu tidak netral. Tujuannya jelas, yaitu melestarikan keadaan sosial politik yang ada yang menguntungkan mereka. Namun sejatinya justru merugikan banyak pihak lainnya. Ya, tujuan menguntungkan mereka sebetulnya. Ya, karena mereka punya motif ya. Apakah motif ekonomi, motif politik? Dengan memberitakan capres tertentu misalnya, tujuannya apa ya? Pasti tujuannya punya motif politik untuk pemenangan capres yang didukungnya atau untuk menaikkan elektoral partai politiknya. Nah, itu saya pikir bisa logis ya kalau pendapatnya seperti itu. Yang ketiga, media massa menjadi faktor sekaligus alat untuk mencuci otak di tingkat global. Ya, karena apa yang dianggap penting oleh media biasanya dianggap penting oleh halayak. Apa yang luput dari pemberitaan media pun juga luput dari perhatian halayak. Jadi media itu bisa mengkonstruksi sudut pandang orang. Media itu bisa, karena media itu punya framing ya. Framing itu ya kita bisa seperti jendela. Kalau jendela kita buka sedikit saja, maka kita hanya melihat suasana luar itu sedikit. Tapi kalau jendela itu kita buka lebar-lebar, ya tentu kita bisa melihat segalanya. Media bisa menyembunyikan fakta, ya. Media bisa menyembunyikan fakta, bisa memperlihatkan fakta. Ya, ada berita yang ditonjolkan, ada fakta yang disembunyikan. Nah, itu media, begitu. Nah, Ecomuni Antonio, di sini kita lihat media massa adalah alat digunakan elit berkuasa untuk melestarikan kekuasaan, kekayaan, status mereka, falsafah, kebudayaan, dan moralitas mereka sendiri.
ya, untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan apa? Dengan pemberitaannya. Karena kan media itu bisa membangun image ya, bisa membangun popularitas ya. Popularitas, image itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Para pemilik dan pengelola industri media dapat memproduksi dan mereproduksi isi dan nada dari ide-ide yang menguntungkan mereka dengan jauh lebih mudah ketimbang kelompok sosial lainnya. Karena memang media itu bisa memproduksi isi dan mereproduksi isi dan juga bisa dikonsumsi secara luas oleh halayak. Hegemoni sebelumnya sama dengan dominasi berarti penaklukan. Bedanya kalau dominasi merupakan penaklukan secara keras dengan menggunakan kekuatan memaksa seperti pengadilan, kepolisian, dan militer. Sementara kalau hegemoni itu penaklukan secara halus, ya menghegemoni itu ya dia itu menggunakan kekuatannya untuk memaksa, tetapi memaksa secara halus ya, memaksa atau menindas tapi menindas secara halus bukan secara kasar melalui kekuatan ideologis seperti pendidikan dan media massa. Itu yang dimaksud dengan hegemoni dan bedanya dengan dominasi. Nah, ini hegemoni bekerja melalui konsensus dari upaya penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Nah, tuh ada satu nilai yang dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara pandang wacana yang dianggap tidak benar. Media di sini secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsensus bersama. Jadi media diberitakan secara berulang-ulang sehingga bisa mempengaruhi wacana penonton atau pembaca ya secara berulang-ulang. Ya, kebohongan pun kalau ditampilkan, diwacanakan atau disajikan secara berulang-ulang, masyarakat bisa menganggapnya suatu kebenaran karena memang sudah terbiasa dengan itu. Ya, misalnya Orde Baru, misalnya ada kebijakan tertentu yang tidak disusul Orde Baru kemudian diwacanakan terus. Ya, itu kemudian dianggap itu suatu kebenaran padahal belum tentu karena memang sudah menjadi wacana berulang-ulang. Nah, kemudian menurut Gramsci dalam hegemoni media massa adalah alat yang digunakan oleh kuasa ya tadi ya. Ideologi yang dimedia masakan, dibenarkan dan diperkuat oleh sebuah sistem keagenan yang saling terkait efektif ya, mendistribusikan informasi dan praktek-praktek sosial dianggap semestinya merembesi segala aspek realitas sosial dan budaya. Ya, merembes artinya kan memang rembes itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan seperti dalam teori kultivasi itu kan seperti rumah tahu-tahu basah itu kan rembes nggak kelihatan. Misalnya propaganda negara berkembang bahwa Indonesia adalah negara berkembang itu kan sebetulnya kan menancapkan ideologis dan menghegemoni negara-negara berkembang. Dan kita mengamininya, padahal itu kan bagian dari praktek hegemoni oleh negara maju kepada negara-negara lain. Kenapa negara-negara itu tidak setara saja? Karena kan semua negara itu ya pasti ada struktur dan setara. Kenapa kita diposisikan sebagai negara berkembang? Apakah itu bagian dari hegemoni? Apakah itu akan menguntungkan negara-negara superpower seperti negara-negara Barat yang mereka menganggap sebagai negara dunia pertama, sementara Indonesia negara dunia ketiga. Jadi kita diposisikan sebagai kelas inferior, mereka kelas superior. Nah, sehingga ketika ada diplomasi, negosiasi, ya kita pasti kalah. Dan kitanya sendiri kalau ketemu orang-orang bule merasa rendah diri gitu. Karena mereka dianggap itu posisinya lebih tinggi, kita posisinya lebih rendah. Padahal ya sama saja namanya manusia. Kalau dalam agama ya yang tinggi itu mereka yang bertakwa ya, bukan bukan dari negara mana begitu. Nah, kemudian penerapan teori hegemoni itu bisa media dan propaganda. Media digunakan sebagai alat propaganda
kemudian juga politik identitas, ya politik identitas, kemudian globalisasi dan kekuasaan, kemudian perubahan sosial itu bisa diterapkan dalam teori hegemoni. Hegemoni yang bisa kemudian kita terapkan, misalnya politik identitas itu contohnya adalah etnis-etnis tertentu atau suku-suku tertentu itu menghegemoni demokrasi, proses demokrasi di suatu negara misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi bisa bisa digunakan dalam penerapan teori hegemoni. Oke, saya pikir demikian untuk materi teori-teori ekonomi politik. Ini ada 3 teori saja, tapi teorinya banyak dan nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk tentang komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi, dan berbagai macam teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Tuh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Mas, permisi untuk materi apakah bisa di-share Mas melalui LMS satu grup Mas? Ya, bisa. Bisa di-share. Memang saya belum share sama sekali ya. Ternyata saya tadi cek, ternyata saya belum share. Nanti pasti akan share materi. Ada materi, ada modul, kemudian mungkin rekaman-rekaman seperti ini juga bisa saya share. Kalian bisa dengarkan lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, nanti bisa sampaikan ke LMS atau ke grup WA ya jika ada pertanyaan. Ini saya pikir ini menjadi ruang publik bagi siapapun, jadi meskipun juga ada penilaian dan dominasi, itu tidak bisa kita pungkiri, tetapi paling tidak eh, kalian bebas menyampaikan pendapat dan kalian bebas bertanya terkait dengan mata kuliah kita ini. Saya pikir kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas, selamat Ya, pagi. jangan live dulu karena belum di absen. Kalau live dulu berarti nggak di absen. Baik Mas.